Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan kegiatan diskusi pada kali ini. Yang saya hormati, pertama-tama yang saya hormati Bapak Muhammad Nasruddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 Ulumul Hadis akan mempresentasikan bab Ulumul Hadis tentang ilmu al-jar wa al-ta'dil. Sebelumnya, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Tegar di bawah dengan NIM 2120139. Yang kedua, Muhammad Ferdiansyah, NIM 2120294. Yang ketiga, Muhammad Haris Maulana, NIM 2120261. Yang keempat, Muhammad Sohibil Burhani dengan NIM 2120247. Selanjutnya, pengertian al-jar wa ta'dil akan dijelaskan oleh Mas Ferdiansyah. Monggo Mas Ferdi. Ya, pertama-tama kita akan belajar tentang pengertian al-jar wa ta'dil dulu yang pertama. Al-jar secara bahasa berarti luka yang mengalirkan darah atau sesuatu yang dapat menggugurkan keadalan seseorang. Al-jahr menurut istilah yaitu terlihatnya sifat pada seseorang perawi yang dapat menjatuhkan keadalannya dan merusak hafalan dan ingatannya, sehingga menyebabkan gugur riwayatnya atau melemahkannya hingga kemudian ditolak. Dan adlu secara bahasa yaitu apa yang lurus dalam jiwa, lawan dari durhaka. Dan seseorang yang adil artinya kesaksiannya diterima, dan at-ta'dil artinya mensucikan dan membersihkannya. Al-adlu menurut istilah yaitu orang yang tidak nampak padanya apa yang dapat merusak agamanya dan perangainya. Sedangkan al-ta'dil itu secara istilah pensifatan perawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya sehingga nampak keadalannya dan diterima beritanya. Dari macam pengertian di atas, bisa kita simpulkan untuk pengertian al-jahr wa al-ta'dil itu adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan pada para perawi dan tentang pentakdilannya dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima riwayat mereka. Yang kedua, kita akan belajar manfaat ilmu al-jahr wa al-ta'dil. Ilmu al-jahr wa ta'dil bermanfaat untuk menetapkan apakah periwayatan seseorang rawi itu dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Jika ilmu ini tidak dipelajari dengan seksama, paling rendah akan muncul penilaian bahwa semua yang meriwayatkan hadis itu sama. Padahal kita bisa ketahui sendiri, perjalanan hadis itu melalui proses yang panjang dan diwarnai berbagai situasi yang tidak tentu. Jika tidak mengetahui ilmu ini, maka berakibat mencampur adukan hadis benar atau salahnya sebuah riwayat
hadis benar dari Rasulullah dan hadis yang palsu atau maudhu. Dengan mengetahui ilmu ini, kita juga bisa menyeleksi mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, dan mana hadis yang dhaif. Yang ketiga, kita akan mempelajari syarat-syarat bagi orang yang mentakdilkan dan mentajrihkan. Yang pertama pasti orang itu mempunyai ilmu pengetahuan. Yang kedua, orang itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang tersebut memiliki sifat wara'. Yang keempat, artinya memiliki sifat jujur. Yang kelima, yaitu menjauhi fanatik golongan. Yang keenam, mengetahui sebab-sebab untuk mentakdilkan dan untuk mentajrihkan hal tersebut. Terima kasih. Untuk materi berikutnya akan disampaikan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Kasi. Selanjutnya, subbab kemunculan dan perkembangan ilmu al-jar wa at-ta'dil akan dijelaskan oleh Mas Sohibul Burhani. Monggo, Mas Sohibul Burhani. Kemunculan dan perkembangan ilmu al-jar wa at-ta'dil pada generasi sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Zaid bin Sabit menyeleksi, memberikan nilai negatif dan positif, dan membahas riwayat yang sahih dan tidak sahih. Pembahasan mengenai ilmu al-jar wal ta'dil pada tahap berikutnya mengalami perkembangan yang pesat, sehingga pada abad kedua muncul tokoh-tokoh al-jar wal ta'dil seperti Ma'mar dan Hisham al-Distiwai. Perkembangan ini tidak lepas kepedulian umat terhadap hadis demi menjaga validitasnya. 6. Macam-macam keaiban rawi. Bid'ah, melakukan tindakan tercela di luar ketentuan syariat. 1. Mukhalafah atau perbedaan dengan periwayatan orang yang lebih sikah. 2. Galat atau banyak kekeliruan dalam periwayatan. 3. Jahalatul hal atau tidak dikenal identitasnya. 4. Dawal kita atau diduga keras sanadnya tidak bersambung. 7. Jumlah orang yang dipandang cukup untuk mentakdilkan dan mentajrihkan rawi-rawi. 1. Minimal 2 orang, baik dalam soal syahadah maupun dalam soal riwayat. 2. Cukup seseorang saja dalam soal riwayat, bukan dalam soal syahadah. 3. Cukup seseorang saja baik dalam soal riwayat maupun dalam soal syahadah. Sekian. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Sohibul Burhani. Kemudian subbab pertentangan antara al-jar dan at-ta'dil akan dijelaskan oleh Mas Faris Maulana. Monggo, Mas. Baik, terima kasih. Materinya selanjutnya mengenai pertentangan antara al-jar dan al-ta'dil. Untuk pertentangan antara al-jar dan al-ta'dil itu ada 4 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu al-jar harus didahulukan secara mutlak, walaupun jumlah muaddinya lebih banyak daripada jarnya. Yang kedua, bila jar dan ta'dil bertentangan, salah satunya tidak bisa didahulukan
kecuali dengan adanya perkara yang mengukuhkan salah satunya. Yang ketiga, ta'dil didahulukan daripada jar bila yang mentakdil bisa mengukuhkan keadaan rawi-rawi yang bersangkutan. Dan yang keempat, tetap dalam ta'arud bila tidak ditemukan yang mentakjrihkan. Kemudian lafaz-lafaz ilmu al-jar wa ta'dil. Menurut Al-Hafiz, Al-Zahabi dan Al-Iraqi tersusun menjadi 5 tingkatan dan ilmu Ibnu Hajar menyusunnya menjadi 6 tingkatan. Yaitu tingkatan dan lafaz-lafaz mentakdil rawi dan tingkatan dan lafaz-lafaz menjar rawi. Kemudian untuk materi metode untuk mengetahui keadilan dan kecacatan rawi dan masalahnya, itu keadilan seorang perawi dapat diketahui dengan salah satu dari 2 ketetapan. Yang pertama, dengan kepopuleran di kalangan para ahli ilmu bahwa ia dikenal sebagai orang yang adil atau bisyuhrah. Dan yang kedua, dengan pujian dari seorang yang adil, yaitu tazkiyah, yaitu ditetapkan sebagai rawi yang adil yang semula rawi yang ditakdilkan itu belum terkenal sebagai rawi yang adil. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya dari Mas Karis Maulana. Mungkin itu saja yang bisa dari kami kelompok 10 sampaikan mengenai ilmu al-jar wa at-ta'dil ini. Semoga bermanfaat. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.